Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a al-huda. Amma ba'd. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم زدنا علما وتقوى وهدى يا كريم إخوتي وأخواتي في الله أعزكم الله kaum muslimin dan muslimat yang semoga kita semuanya dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat terbaik di muka bumi ini dalam rangka dan tujuan yang mulia, yaitu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mengenal Allah lebih dekat lagi, untuk meningkatkan keimanan kita, untuk mempersiapkan diri kita dalam sebuah perjalanan yang jauh menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah masih berikan kita kesehatan pada fisik kita. Allah masih tanamkan iman dalam hati kita. Allah masih nyamankan tempat tinggal kita. Di saat saudara-saudara kita di belahan Sumatera sana, sebagian mereka sedang mengalami musibah, tidak nyaman dalam tempat tidurnya, mungkin tidak bisa tidur ya. Ada keluarganya yang hilang dan sebagainya. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka dan menjadikan musibah yang menimpa bukanlah sebagai sebuah hukuman, akan tapi sebuah peningkatan derajat dan penghapusan dosa. Ketika kita melihat hal-hal tersebut, tentu kita bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah masih maafkan segala kesalahan dan dosa kita. Banyak dosa yang kita lakukan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menghukum dan mengadab kita, tapi Allah tunda dan Allah maafkan. Dan syukur itu, kata para ulama, ada 3 rukunnya. Syukur dengan lisan, syukur dengan anggota tubuh, dan yang terpenting adalah syukur dengan hati. Menyadari bahwasanya ini tuh nikmat Allah. Kita tidak bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa taala. Segala kesenangan, segala kenyamanan yang kita rasakan itu datang dari Allah. Allah yang ngasih, Allah yang beri. Oleh karena itu penting bagi kita untuk membersihkan hati kita agar hati itu senantiasa bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan, bisa menyadari kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pada malam hari ini alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita kembali dalam pembahasan amalan-amalan hati. Ya, amalan-amalan yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim agar hatinya bersih. Karena hati yang bersih adalah kunci keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Yang Allah katakan illa man atallaha biqalbin salim, terutama dalam kehidupan akhirat, di mana Allah mengatakan orang yang selamat adalah orang yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang bersih. Pembahasan kita di pertemuan yang telah berlalu, pertemuan terakhir kita tentang cinta, dan itu pembahasannya belum selesai karena memang cinta ini pembahasan yang panjang. Dia satu kata yang pendek, tidak bisa kita terjemahkan, akan tapi setiap kita memahami dan merasakannya. Dan cinta yang kita bahas bukanlah sekedar cinta yang fana, bukanlah cinta yang akan hilang, tapi yang kita bahas adalah cinta tingkat tertinggi,
yaitu ketika kita mencintai zat yang maha tinggi, zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati wa akhwati fillahi, azakumullah. Para ulama mengatakan al-ibratu bihubbillahi li'abdi la bihubbin nasi lahu. Yang hendaknya menjadi perhatian kita, poin penting yang harus kita fahami adalah, yang penting itu adalah apakah Allah mencintai kita, bukan pengakuan kita mencintai Allah. Yang penting itu adalah apakah Allah mencintai kita, bukan sekedar pengakuan kita mencintai Allah. Karena kalau seandainya kita ditanya sebagai seorang yang beriman, ya, cinta Allah atau tidak, maka jawaban kita sepakat semuanya cinta. Nah, ada satupun di masjid ini yang kata kayaknya saya masih ragu, Ustaz, cinta tak sama Allah nih. Ya, kalau ada yang masih ragu, ndak pantas ke masjid. Pasti semua kita mengaku cinta sama Allah itu. Kenapa? Karena cinta kepada Allah itu adalah sebuah kemuliaan dalam agama ini, adalah sebuah keharusan. Orang yang beriman dia akan mengaku bahwasanya dia mencintai Allah. Cuma pembahasan cinta kepada Allah bukanlah sekedar pengakuan. Yang menjadi tujuan utama dari mencintai Allah adalah Allah mencintai kita. Allah mencintai kita. Itu yang akan kita bahas pada malam hari ini, ya. Bagaimana agar Dia mencintai kita dan kita bisa mencintainya. Di sini Syekh Khalid Sabat rahimahullah atau hafizahullah, beliau mengatakan, di antara tanda seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa memastikan bahwasanya kita dicintai Allah atau tidak. Ya, karena itu butuh dalil, kita butuh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah berikan tanda-tandanya. Tanda kalau si fulan, orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita lihat dari poin-poin yang akan disampaikan oleh Syekh Khalid Sabat hafizahullah dalam kitab ini. Beliau mengatakan yang pertama, hubbul 'abdi li ta'ati rabbih. Tanda seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika hambanya senang menaati Rabb-nya. Ketika hambanya mencintai ketaatan. Ketika hambanya senang ibadah, maka itu adalah salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Makanya kata Al-Imam Ibnu Abi Hawra atau Al-Imam Ibnu Abil Hawari rahimahullahu taala, tanda cinta Allah Subhanahu wa taala adalah dengan hamba mencintai ketaatan. Atau dengan ketika hamba mencintai, senang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wala yastati'ul 'abdu an yuhibballaha hatta yakuna al-ibtida'u minallahi bihubbi lahu. Seorang hamba tidak mungkin bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba tidak mungkin bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau Allah mencintainya. Seorang hamba tidak mungkin bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau Allah yang terlebih dahulu mencintainya. Ya, jadi kalau seandainya kita merasakan mudahnya melakukan ketaatan, senang melakukan ketaatan, maka berbahagialah. Itu adalah salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Kemudian apa yang kedua, tanda cinta Allah Subhanahu wa taala, inzi'ajul qalbi minat tafriid. Karena seorang itu, tadi poin yang pertama kita katakan salah satu tanda cinta Allah kepada hamba adalah senang ketaatan. Maka kebalikannya,
ketika berlalu atau terlewatkan olehnya satu ketaatan, tidak tenang hatinya. Itu tanda hamba itu telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalkan dia ketiduran sholat malam ya, itu nyesalnya bukan main. Ya, nyesalnya bukan main. Lebih besar penyesalannya itu daripada apa? Tadi malam ketiduran, tidak sempat nonton final Piala Dunia. Ya, terlewatkan. Kita tidak sempat baca WA misalkan, teman-teman lagi pada ngumpul, pada nongkrong tuh. Wah, kebacanya teman-teman udah pada pulang. Pengen ngumpul sama teman-teman, tapi enggak kebaca WA-nya. Nyesel dah tuh. Kurang agak sedih rasanya. Tapi kalau seandainya tidak sempat sholat duha, kalau seandainya lupa zikir pagi sore, gimana? Tenang-tenang saja, biasa-biasa saja. Maka hati-hati. Bisa jadi itu adalah tanda Allah nak cinta kita. Tandanya Allah ingin kita jauh darinya. Karena ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah ingin hamba itu dekat. Ketika Allah ingin hamba itu dekat, Allah munculkan dalam dirinya rasa tidak mau jauh-jauh dari Allah. Sehingga ketika terlewatkan olehnya satu ibadah, ya, ketika dia lalai dalam kegiatan ibadahnya, dalam kesehariannya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kesibukan duniawi yang membuatnya lupa dengan Allah Azza wa Jalla, tidak nyaman hatinya. Itu tanda Allah ingin dia dekat dengannya. Maka masing-masing kita ngecek diri kita sendiri. Apakah rasa ini ada dalam hati kita? Cinta kepada ketaatan dan resah kalau seandainya ada ibadah yang terlewatkan, ada momen bersama Allah yang terlewatkan. Kata Imam Muhammad bin Muslim rahimahullah, "Idza ahabballahu 'abdan." Kalau seandainya Allah mencintai seorang hamba, aktsara hammahu fi ma farrat, maka Allah akan membuat kegalauannya pada kelalaiannya dalam ketaatan. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah akan membuat kegalauannya pada ibadah yang terlewatkan. Dia lalai itu galau dia. Dia merasa bacaan Qur'annya pada hari ini itu tidak ada, atau cuma sedikit, terus dia galau, itu tanda Allah cinta. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala membenci seorang hamba, apa kata Al-Imam Muhammad bin Muslim, aktsara hammahu fi ma qasamahu lah, maka Allah akan membuat kegalauannya, kegundahan dan kegelisahannya pada rezeki yang Allah bagikan untuk dia. Cek diri kita masing-masing. Ya, cek diri kita masing-masing. Mana yang lebih membuat kita galau? Tidak ada uang atau tidak ada bacaan Quran? Hari ini belum sempat baca Quran nih. Sama hari ini ketika buka dompet ternyata uang tinggal 5.000 rupiah. Ngecek mobile banking, rekening, ya, ternyata apa? Nol semua isinya. Mana yang lebih membuat kita galau? Ya tentu galau juga kita, masalah-masalah dunia tidak ada tuh galau, gitu. Hal yang wajar. Tapi mana yang lebih kita sedihkan? Gitu. Kan biasanya apa? Baca Quran tidak ada, nol. Saldo pahala kita nol hari ini, kita biasa. Tapi kalau saldo rekening kita yang tidak ada, itu baru kita galau. Hati-hati, ini bisa jadi tanda Allah benci dengan seorang hamba. Na'udzubillah. Baik, kemudian apalagi tanda Allah mencintai seorang hamba? Kata beliau di sini, banyaknya sifat-sifat yang Allah cintai ada pada dirinya. Banyaknya sifat-sifat yang Allah cintai ada pada dirinya. Contohnya seperti apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian dari agama Allah,
Jangan dikira kalau seandainya kita kabur dari agama Allah, kalau seandainya kita melepaskan agama Allah, kalau seandainya kita murtad, kita jauh dari Allah, Allah rugi. Tidak. Allah tidak rugi sama sekali, dan bahkan Allah tidak peduli itu. Kita beriman kepada Allah, Allah tidak ada untungnya, tidak bertambah kerajaan dan kekuasaan Allah. Ketika kita kabur, ketika kita tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga tidak bakal rugi. Dan tidak ada satupun kekuasaan Allah yang hilang di situ. Bahkan Allah mengatakan, kalau seandainya kalian tidak mau bersama Allah, lalu kalian pergi lalu melepaskan agama ini, Allah katakan, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Gampang bagi Allah akan datangkan kaum yang lain, orang-orang yang lain, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jangan merasa bahwasanya kalau kita tinggalkan agama ini, Islam jadi rugi itu. Allah jadi rugi, Allah bersedih. Ya. Adanya kita itu merupakan suatu kenikmatan bagi Islam. Siapa kita? Mudah bagi Allah, kita tinggalkan agama ini, Allah akan datangkan orang-orang lain yang mereka mencintai Allah dan Allah cinta sama mereka. Apa sifat-sifatnya Allah katakan? Adzillatin 'alal mu'minin. Mereka merendahkan diri, tawadhu di hadapan orang-orang yang beriman. Tidak menyombongkan diri. A'izzatin 'alal kafirin. Sama orang-orang kafir tegas. Ya, sama orang kafir tegas. Tegas bukan berarti apa? Zalim. Ya, tegas bukan berarti zalim. Nah, ini sifat yang harus kita miliki. Sama orang beriman kita lunak. Tapi sama orang kafir kita tegas. Bukan berarti menjahati, ya enggak, tapi tegas. Agama kita jelas, prinsip kita jelas gitu. Enggak apa istilahnya, enggak mencela-mencela. Ya. Enggak berusaha untuk mencari keridhaannya orang-orang kafir. Tapi kita berbuat baik kepada mereka dengan tujuan apa? Agar mereka tertarik dengan Islam. Kita punya sifat, punya prinsip tegas di situ. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Apa sifat yang Allah cintai berikutnya? Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak takut dengan celaan orang yang ingin mencelanya. Tidak khawatir dia. Kita mau pergi sholat gitu. Ditahan sama teman-teman, terus kata teman apa? Nanti ajalah sholatnya. Janganlah sok-sok alim di sini. Itu pujian apa celaan? Ya pada itu pujian ya, sok alim gitu ya, sok soleh. Masya Allah, anak soleh mau kemana nih? Mau ke masjid. Lalu kita tertahan gara-gara itu. Hanya gara-gara ucapan orang yang ingin menghina dan merendahkan. Allah yang paling utama, la yakhafuna laumata laim. Kita tidak khawatir sedikit pun kalau ada orang yang mencela, fadhal gitu. Selama Allah tidak mencelaku, itu prinsip kita. Selama Allah tidak membenciku, terserah kalian. Makanya salah satu sifat orang-orang ibadur rahman apa? Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau seandainya ada orang-orang bodoh ya, yang ngajak berdebat, yang ngajak misalkan mencemooh dan sebagainya, dia mengucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum, tidak ada diderani, biar. Ya, tidak menghalangi kita untuk berjalan di jalan Allah. Celaan-celaan manusia. Prinsip. Ya, sebagai seorang mukmin. Makanya kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, innal mahabbata mustalzimatun lil jihad. Sesungguhnya rasa cinta kepada Allah mengharuskan kita untuk berjuang. Jangankan kepada Allah, ya. Cinta kepada manusia saja butuh perjuangan. Yang kita bahas ada cinta yang halal ya. Seorang laki-laki dia suka sama seorang wanita, maka dia berjuang datang kepada orang tuanya. Ya, ditolak sekali, datang 2 kali. Ditolak 2 kali, datang 3 kali. Ini nggak tahu apakah dia lagi berjuang atau memang nggak tahu diri, itu Allah. Ya tapi
Kalau seandainya cinta kepada makhluk Allah itu butuh perjuangan, bagaimana cinta kepada Allah tidak kita perjuangkan? Butuh perjuangan, ikhwan. Butuh perjuangan. Jangan sampai kita merasa cinta kepada Allah hanya dengan tidur-tiduran, baring-baringan, malas-malesan. Ya, sambil nonton YouTube, sosmed dan sebagainya, kemudian kita dapat cinta Allah. Tidak gitu dapatin cinta Allah, perjuangan. Nah, itu ya diantara tanda-tanda cinta Allah mencintai hamba-Nya. Kemudian beliau bahas di sini bagaimana agar kita mendapatkan cinta Allah. Kita ingin tuh dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi cinta Allah kepada hamba-Nya bukanlah sekedar angan-angan. Bukan sekedar angan-angan. Tapi apa? Cinta Allah kepada hamba-Nya adalah cita-cita yang harus diperjuangkan. Bukan sekedar angan-angan. Ya. Pengen dicintai Allah, pengen gitu ya. Ingin dicintai Allah, ingin dicintai Allah. Cuman kita tidak nempuh jalannya. Ya. Makanya ada sebuah pepatah mengatakan, turidun najata walam tasluk sabilahu atau sabilaha. Engkau ingin keselamatan tapi engkau tidak menempuh jalannya. Innas safinata ya la tajri 'alal yabisi. Sesungguhnya kapal itu tidak berjalan di daratan. Ya, kalau seandainya kita ingin kapalnya jalan, letakkan di lautan, bukan di daratan. Semua itu ada sebabnya, semua itu ada jalannya. Dan agar kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala juga ada cara-caranya. Ya, ada sebab-sebabnya yang harus ditempuh, bukan sekedar impian belaka saja. Maka jawaban dari pertanyaan ini, bagaimana agar kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya ada pada dalam satu hadis. Satu hadis yang menjelaskan inti dari cara-cara agar kita dicintai Allah. Sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi, hadis apa? Hadis qudsi. Siapa hadis qudsi? Hadis ini udah di lidah kayaknya, tinggal disebutin coba. Apa? Hadis yang apa? tadi udah kayak udah gerak lidah. Apa hadis qudsi? Hadis yang disandarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Jadi firman Allah banyak dan masih Al-Qur'an. Ada firman Allah dalam bentuk hadis qudsi. Dia bukan bagian dari Quran tapi dia sama-sama firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Allah mengatakan, "Man 'adali waliyan faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku. Wali maksudnya apa? Yang Allah cintai, orang yang telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berada dalam wilayahnya Allah, penjagaan Allah. Ini hadis yang para ulama katakan kiat atau cara menjadi wali. Jadi jadi wali itu tidak perlu mencari gua, ya, tidak perlu mutih, ya, puasa mutih, ya, tidak perlu bertapa di bawah air terjun, tidak perlu. Ya, itu film-film yang kita nonton dulu tuh. Menjadi wali Allah itu gampang caranya, ya, maksudnya gampang itu. Maksudnya kita tahu semua kita itu bisa melakukannya. Kalau seandainya kita bisa menundukkan hawa nafsu kita. Allah mengatakan siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan peperangan dengannya. Itu salah satu apa? Privilege, ya. Menjadi wali Allah adalah kalau kita diganggu, dimusuhi, yang jadi lawannya adalah Allah, bukan kita. Orang-orang yang ganggu kita itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadilah wali-wali Allah. Gimana caranya menjadi wali Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidak ada cara yang dilakukan oleh seorang hamba sebagai usahanya mendekat kepadaku yang lebih aku senangi, yang lebih aku sukai, yang lebih aku cintai daripada amalan-amalan wajib yang dia lakukan. Tingkatan cinta pertama agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah perhatikan amalan-amalan wajib.
tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada selain Allah, tidak sujud kepada selain Allah, tidak berdoa kepada selain Allah, hanya Allah satu-satunya. Salat 5 waktu, zakat ketika terpenuhi syarat-syaratnya, zakat harta, puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu, umrah bagi yang mampu, kewajiban-kewajiban, berkata jujur, harus berlaku adil, tidak boleh menzalimi, gitu. Ya. Dan kewajiban-kewajiban lainnya itu harus kita lakukan. Ini standar minimal kalau ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, cara pertama wajib melakukan hal-hal yang wajib. Kemudian bagaimana cara berikutnya kalau ingin kita naik levelnya, menjadi orang yang posisinya sangat-sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi standar minimal. Tadi standar minimal. Ya. Makanya aneh ya kalau kemarin ada buka lowongan kerja kemudian ditulis muslim, syaratnya muslim, sholat 5 waktu. Terus ada orang yang komen apa? Ini mau nyari karyawan apa nyari ustadz? Ini mau masuk kerja apa masuk surga? Muslim sholat 5 waktu itu tidak ada spesialnya. Muslim sholat 5 waktu itu bukan hal yang spesial. Itu sudah memang kalau muslim sholat 5 waktu itu tidak ada spesialnya. Kecuali ditulis syaratnya apa? Sholat tahajud 11 rakaat. Nah itu baru, wah ini cari karyawan apa nyari orang soleh. Seturun itu ya standar muslim di zaman ini. Tidak sholat 5 waktu. Sebagian ulama katakan itu tidak muslim. Muslim sholat 5 waktu itu suatu muslim. Tidak usah disebutkan sholat 5 waktu, itu sudah masuk situ tuh. Harusnya. Itu standar minimal. Kalau kita ingin naik level lagi, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah." Ya. Dan seorang hamba senantiasa mendekat kepadaku dengan amalan-amalan nafilah yang sunnah hatta uhibbah, sampai aku benar-benar mencintainya. Itu orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan yang wajib, kemudian lengkapi dengan sunnah. Nah, ini kekasih Allah. Begitu cara Allah mencintai kita. Dan ketika kita sudah dicintai oleh Allah, maka akan terasa manisnya iman. Maka di awal-awal itu memang butuh perjuangan. Kita harus paksa diri kita untuk melakukan hal-hal yang wajib pertama. Kemudian yang kedua, paksa diri kita untuk melakukan hal-hal yang sunnah. Maka dengan demikian datang cinta Allah. Kalau Allah sudah cinta sama hambanya, hamba itu pun akan mencintai Allah Subhanahu wa taala, akan terasa manisnya iman, rasa manis yang tidak bisa digantikan dengan rasa apapun di dunia ini, sehingga dia tidak akan melepaskan baju imannya. Makanya kita tahu dari sini mengapa banyak orang yang gampang menukar agamanya dengan cinta kepada manusia, rela pindah agama agar bisa menikah dengan orang yang dia cintai. Ya, bahkan sebagian orang menganggap Masya Allah itu sebuah pengorbanan yang luar biasa. Dia tinggalkan Allah, kemudian dia pilih manusianya. Dia tinggalkan Allah lalu dia pilih manusianya. Itu kerugian. Itu kerugian, bukan pengorbanan. Itu kerugian, itu kebodohan. Bodoh orang kayak gitu. Tapi kenapa mudah dilepaskan? Karena dia tidak merasakan indahnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang dari awal dia tidak berjuang untuk dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau orang-orang yang jujur, dia benar-benar berjuang mencintai Allah agar dia mendapatkan cinta Allah, Allah pasti akan kabulkan keinginannya. Allah akan bukakan pintunya dan Allah akan biarkan dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dari sini kita mengetahui bahwasanya agar kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan agar rasa cinta itu tumbuh pada hati kita. Karena tadi disebutkan ya bahwasanya kita tidak akan mencintai Allah dengan jujur sampai Allah mencintai kita.
Dan cinta Allah kepada kita tidak akan muncul, tidak akan ada sampai kita berjuang untuk bisa menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Mengerjakan kewajiban dan mengerjakan hal-hal yang sunnah, melawan hawa nafsu kita untuk menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bagaimana bentuk perjuangan agar kita bisa dicintai oleh Allah? Penerapan dari hal yang tadi, wajib dan sunnah tadi. Maka di sini beliau sebutkan seorang yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tadi kita tahu berarti dia harus menjadi orang yang tunduk dan patuh atas segala perintah dan menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga batasan-batasan yang sudah Allah tetapkan, jangan lewat dari situ. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan kepada mereka, ya Rasulullah, kalau seandainya kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti ajaranku. Apa hadiah yang Allah berikan? Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Jadi tidak bisa. Bagaimana cara mendapatkan cinta Allah? Tidak hanya dengan mengucapkan saya cinta Allah, tidak. Tapi buktikan. Dengan apa? Dengan ikuti ajarannya Rasulullah SAW. Karena ajarannya Rasulullah SAW adalah sesuatu yang Allah inginkan. Kalau kita ikuti itu, jalan itu, siratal mustaqim yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, disitulah Allah akan cinta sama kita. Makanya para ulama mengatakan, ya, seperti Hasan Al-Basri, ya, beliau mengatakan bahwasanya ayat ini adalah ayatul mihnah, ayat ujian cinta. Beliau mengatakan banyak orang di zaman Rasulullah SAW yang ngaku-ngaku cinta sama Allah, maka Allah ingin membuktikan kejujuran pernyataan cinta mereka dengan menurunkan ayat in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kalian benar-benar cinta sama Allah, ikuti ajaranku. Tanpa protes, tanpa kita harus tahu hikmahnya apa. Kalau itu memang sudah perintah Allah dan Rasulnya, patuhi. Walaupun kita tahu bahwasanya apa yang Allah perintahkan tidak mungkin tidak baik, pasti baik, pasti ada hikmahnya. Tapi ketika dalam kondisi kita tidak tahu hikmahnya apa, maka jangan protes. Disitulah inti dari agama Islam. Apa arti Islam? Pasrah. Kan ini aturan Allah. Kita tinggal di mana? Di mana kita tinggal? Di bumi ya Allah. Langit yang menaungi kita punya siapa? Punya Allah. Tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di bumi yang kita makan, hewan-hewan juga makan dari situ. Yang mana hewan ini juga menjadi makanan kita. Itu semuanya punya siapa? Punya Allah. Orang yang numpang tinggalnya jangan protes. Udahlah numpang, protes lagi sama aturan, ya, itu kurang ajar namanya. Kita numpang di rumah orang, terus yang punya rumah bikin aturan, terus kita bilang kenapa aturannya kayak gini? Kalau tidak mau diatur seperti ini, cari rumah lain. Gitu. Kalau kita tidak mau tunduk sama Allah, maunya memenuhi hawa nafsu, maunya syahwat kita dipenuhi, jangan tinggal di sini. Cari bumi lain. Kemana? Jupiter. Juga punya Allah ternyata. Kemana? Merkurius juga punya Allah. Mars juga punya Allah. Bulan juga punya Allah. Carilah galaksi yang bukan punya Allah gitu. Cari. Tidak ada. Kalau sudahlah Allah numpang, kalaulah kita numpang di tempat Allah, makan dari rezeki yang Allah berikan, sudah. Secara logika kita harus patuh dengan yang punya. Udah selesai. Di samping kita tahu bahwasanya Allah ingin kebaikan untuk hamba-Nya. Sehingga apa? Kita harus tunduk dan taat pada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir,
Udah masuk isya Belum? Belum? Belum bunyi dia? Oh, berapa menit lagi? 4 menit, masih lama. Sampai subuh kita kajian atau gimana? Bismillah. Tapi nak boleh ngantuk ya. Sebuah syair Arab di mana mereka mengatakan, disebutkan ya, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Engkau durhaka sama Tuhan, engkau durhaka sama Allah di saat lisanmu mengaku-ngaku cinta sama Allah. Ngaku-ngaku cinta sama Allah, ketika lihat perbuatannya ternyata isinya maksiat semua, dosa semua. Cinta sama Allah, cinta dia bilang, ya. Habis itu dia buka HP-nya, dia tonton yang tidak benar. Cinta sama Allah, cinta, tapi telinganya mendengar hal-hal yang diharamkan. Cinta sama Allah, tapi perbuatan yang menunjukkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cinta kepada Allah enggak gitu. Ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu, 'arun 'alaika idza fa'alta syani'u. Ya. Sebuah aib bagi dirimu ketika engkau ngaku cinta sama Allah tapi perbuatanmu malah menyelisih apa yang Allah inginkan. Aib ketika engkau ngaku-ngaku cinta sama Allah tapi perbuatanmu tidak mencerminkan apa yang kau katakan. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Karena kalau cintamu benar kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau jujur dalam pernyataan cintamu kepada Allah, la ata'tahu. Pasti engkau akan menaatinya, pasti engkau akan tunduk kepadanya. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un. Karena orang yang sedang jatuh cinta akan mematuhi apa kata kekasihnya. Terbukti itu ya? Iya. Seorang jangan kita bahas cinta yang haram banyak kayak gitu. Sedang memperjuangkan cinta kekasihnya, ya, cinta walaupun itu diharamkan, gitu. Ya, nanti malam jemput ya jam segini, datang dia. Hujan dia datang, nggak ada. Kenapa? Kata kekasih saya, belikan ini ya, beli. Selama ada uangnya dibeli. Gajian baru turun, apapun untuk dirimu. Engkau adalah segalanya kan? Engkau adalah duniaku. Was. Kata-kata yang diucapkan kepada manusia yang sama-sama kita kurang sama dia, yang sama-sama numpang hidupnya di sini gitu. Tapi kepada Allah kita ucapkan cinta ketika Allah nyuruh, enggak. Enggak ya Allah. Afwan, mohon maaf, enggak. Besok lah ya gitu. Ketika Allah katakan, Allah bukakan pintu taubatnya di malam hari untuk orang-orang yang melakukan dosa di siang hari. Allah bukakan pintu taubatnya di siang hari untuk orang-orang yang melakukan dosa di malam hari. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Cuman kalau seandainya manusia tuh, aku bukakan pintuku selalu terbuka untuk dirimu, dia datang. Dia datang. Oh siap, dia bilang. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang buka pintunya, kok kita datang-datang? Padahal kita siapa gitu. Allah tidak butuh kita, tapi Allah buka pintunya untuk kita, terus kita nggak datang. Siapa kita? Siapa kita? Pejabat open house Lebaran datang semua. Datang semua. Tapi ketika Allah yang buka pintunya, kok nggak ada yang datang? Kok kita malas? Gitu. Benarkah kita cinta kepada Allah? Benarkah kita cinta kepada Allah? Itu pertanyaannya. Benarkah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Baik, kemudian berikutnya, agar kita bisa dicintai Allah dan kita mencintainya, memperbanyak zikir kepada Allah. Memperbanyak zikir kepada Allah. Sebenarnya hal-hal yang seperti ini kita sudah paham semua. Karena itulah yang terjadi pada keseharian kita. Seorang kalau sedang jatuh cinta, apa pembahasannya? Tiap hari yang dia sebut siapa?
kekasihnya. Kemarin saya ketemu sini, kemarin saya bawa sini, kemarin saya. Seorang yang baru menikah tuh, oh subhanallah, ceritanya tentang masya Allah, senyumnya, bahagianya yang diceritakan tentang itu gitu. Ya, sedang kasmaran, sedang jatuh cinta, dia sebut terus sama kekasihnya. Memang seperti itu. Karena apa? Karena hati yang dipenuhi dengan rasa cinta kepada seseorang, dia akan memenuhi hati itu. Sehingga apa? Hati ini gayungnya apa? Lisan. Apa yang sedang dipikirkan oleh hati itu akan tergambarkan dalam lisan. Itu aja yang dia bahas. Orang kasmaran kayak gitu. Maka begitu ketika seorang dia cinta kepada Allah, akan sering dia berzikir kepada Allah, sering nyebut nama Allah. Kata Malik bin Dinar, ya, alamatu hubbillah dawamu dzikrih. Tanda cinta kepada Allah atau cinta Allah kepada hambanya dawamu dzikrihi. Lisan itu selalu basah dengan zikir. Li'anna man ahabba syai'an aktsara dzikrah. Karena orang yang sedang jatuh cinta akan sering nyebut nama kekasihnya. Ketika kita misalkan jalan sendirian atau lagi naik motor atau lagi naik mobil, siapa yang lisannya subhanallah, 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 Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau benar hati kita cinta kepada Allah, pasti itu akan secara otomatis keluar. Makanya itu butuh dipaksa di awal. Sampai kapan? Sampai tadi, sampai kita benar-benar jatuh cinta kepada Allah. Makanya ada seorang ulama yang meninggal di akhir abad 20, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau sangat menakjubkan dalam zikirnya. Tanda hatinya memang penuh dengan kecintaan kepada Allah. Itu bahkan di toilet pun, ketika di toilet, apa yang beliau lakukan? Beliau gigit bajunya. Beliau ada kain, beliau siapkan kain untuk digigit. Kenapa? Karena takut zikir tidak sengaja. Zikir tidak sengaja. Kita sengaja aja sulit. Sengaja nih udah ada niat, itu masih sulit. Ini tidak sengaja, takut berzikir tidak sengaja. Lagi lupa, lagi di toilet gitu loh. Lupa beliau lagi di toilet, makanya beliau gigit. Agar apa? Agar beliau ingat sedang di toilet jangan zikir. Lagi di toilet jangan zikir, lagi buang hajat jangan zikir. Segitu. Itu bukan orang-orang dulu di zaman Rasulullah SAW ya. Baru kemarin dia hidup di masa-masa kita ada seperti itu. Kok bisa? Karena hatinya penuh dengan Allah. Sehingga tidak ada yang lebih menyenangkan bagi dirinya kecuali menyebut nama kekasihnya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi itu diantara poin-poin ya, bagaimana cara kita agar kita mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya kembali kepada pondasi awal tadi. Pondasi awal tadi yaitu apa? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'un. Katakan ya Rasulullah, kalau seandainya mereka benar jujur dalam pernyataan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikan dengan mengikuti dirimu. Fattabi'uni, katakan pada mereka ikuti aku. Yuhibbukumullah. Perhatikan apa yang Allah wajibkan. Perhatikan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dahulukan syahwat kita. Jangan dahulukan syahwat kita daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dunia ini sebagai tempat ujian. Ujian apa? Ujian kejujuran iman. Ujian kejujuran iman. Maka kalau seandainya kita benar-benar ingin pulang kampung ke surga, ya maka tahanlah dan selamatlah dari ujian ini. Ya, jangan ikuti syahwat-syahwat duniawi ya. Karena ini bukan negeri kita. Dunia ini bukan tempat kita. Ini cuma sekedar persinggahan untuk kita melaksanakan ujian, udah. Tempat kita sebenarnya nanti di akhirat. Ya, maka perjuangkan cinta kepada Allah itu. Ya, kalahkan hawa nafsu, tundukkan syahwat dan patuhi Allah Subhanahu wa taala semaksimal yang kita bisa. Semoga dengan begitu Allah Subhanahu wa taala mencintai kita dan Allah tumbuhkan rasa cinta kepada Allah, dan Allah berikan kepada kita rasa manisnya iman. Yang mana dengan demikian kita tidak akan mau melepaskan iman itu dari
diri kita. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Tidak, kalau ada kita adzan dulu. Ada? Oh, ada. Di sini ada yang mau bertanya, ada? Oh, ada. Kalau ada berarti kita adzan dulu. Kita adzan dulu baru pertanyaan setelah adzan. Fadhal. Baik, silakan kepada jemaah yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustaz. Ya, Pak, silakan. Waalaikumsalam. Seorang terutama pria itu untuk mengenal perempuan itu yang tapi perempuan itu non muslim, maksudnya apa itu ada Ustaz yang bicara itu lebih baik kita mengenal yang soleh dan yang non muslim itu nggak usah kita dikasih. Cuman kita kan banyak yang kita mengenal orang kan banyak yang orang itu juga nggak mesti yang muslim gitu. Lalu bagaimana apa kita harus menjauhi? Ada sebagai di Al-Quran disebutkan bahwa perempuan itu sebagai dari matahari. Jadi kan kita sebagai mereka itu menerima juga apa yang Allah takdirkan. Itu bagaimana pada dasar itu? Apa kita juga boleh mengenal atau enggak kita menjauhi? Dan untuk Arab kenyataannya banyak yang sebelum-sebelumnya itu yang mengenal itu tidak apa yang untuk muslimah soleh itu memang sulit. Itu bagaimana? Terima kasih. Kok jadi cinta ke manusia akhirnya ini pembahasannya. Baik. Pertama yang perlu kita bahas, seorang muslim menikahi wanita ahlul kitab itu boleh. Non muslim ini banyak, Pak. Tapi yang dibolehkan oleh Allah cuma dua, Yahudiyah, Nasrani. Perempuan Yahudi, perempuan Nasrani. Ini boleh dinikahi. Hukumnya apa? Boleh, bukan dianjurkan. Boleh. Akan tetapi tetap yang dianjurkan siapa? Wanita yang muslimah salihah. Bahkan muslimah pun yang dianjurkan adalah yang salihah. Ketika Nabi SAW mengatakan tunkahul mar'atu li arba'. Perempuan itu biasanya dinikahi karena 4 hal. Yang pertama li jamaliha, karena cantiknya. Wali hasabiha, karena kedudukannya, karena nasabnya, ya, wanita terpandang lah. Yang ketiga lima liha, karena hartanya. Walidiniha, dan karena agamanya. Fadfar bidzatid din, maka carilah, usahakanlah dapat wanita yang jadi poin utamanya adalah agamanya. Taribat siada, kalau enggak engkau rugi, gitu. Gitu. Jadi kalau seandainya kita ditawarkan Ferrari, Pak, langsung tukang berburu, ya, mobil mewah atau mobil tidak mewah, pasti kita akan milih yang bagus. Kenapa kita dianjurkan mencari yang salihah? Karena pernikahan dalam agama kita, bukan hanya pembahasan sehidup semati, enggak. Bukan sekedar teman hidup, teman ngobrol kalau malam hari pulang kerja capek, enggak sekedar itu. Pernikahan dalam agama kita adalah untuk saling tolong menolong, bantu membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kenapa disarankan, dianjurkan, yang disenangi dalam syariat itu adalah wanita yang salihah, agar ketika suaminya alfa, suaminya khilaf, suaminya lupa, ada yang ngingetin. Itu tidak boleh. Tapi kalau orang yang tidak paham agama, dia akan bawa suaminya ke neraka. Ya, dia bilang riba itu boleh aja, daripada kita nggak makan, dia bilang, bismillah lah, kata suaminya. Kenapa banyak orang-orang korupsi? Istrinya, anak-anaknya. Ya. Coba kalau istrinya bilang, lebih baik kami lapar daripada engkau bawa pulang oleh-oleh batu api neraka. Suaminya astagfirullah, kata suaminya. Tapi kalau ketika suaminya pulang, mana uang? Kamu jabatanmu udah tinggi, gajimu segitu-gitu aja.
Kita butuh ini, kita butuh itu katanya. Besoknya suaminya itu. Oleh karena para ulama mengatakan memang menikahi wanita ahlul kitab itu boleh. Akan tetapi dengan syarat laki-lakinya kuat agamanya. Dengan harapan apa? Ketika dia menikah, ini wanitanya bisa diajak ke Islam. Jangan sampai laki-lakinya yang dibawa murtad. Kalau sampai segitu tuh haram tuh batasannya. Laki-laki udah ada sholat ya, jadi pula ahlul kitab, hilang agamanya. Baik, yang pertama. Yang kedua itu, sehingga itu anjurannya kenapa demikian? Karena tujuan pernikahan dalam Islam itu tidak hanya sekedar syahwat, akan tapi sama-sama berjalan menuju ridha Allah, sama-sama kita saling mengingatkan agar bisa sama-sama pulang ke surga. Itu. Adapun berteman ya dengan non muslim, apakah boleh? Iya boleh, tidak ada masalah. Berbuat baik kepada mereka boleh, cuman jangan dijadikan sahabat. Kenapa? Karena teman itu, sahabat itu menarik. Jangankan sama non muslim, sesama muslim, tapi yang satu muslimnya pendosa, itu bahaya. Di Indonesia itu yang haram cuma babi, Pak. Selebihnya halal. Kalau babi, dia makan tuh babi sate misalkan ya, terus dikasih tahu sama temannya itu babi, muntah dia. Malamnya dia minum khamar. Dia mau babi daging satu dia muntahin tuh. Minum dia udah ajar. Parah. Gitu. Zina dia lanjut. Selama tidak makan babi. Itu muslim teman sama orang soleh. Ini orang soleh bisa tertarik. Kalau teman sekedar teman kerja, kolega ya, apalagi kalau seandainya kita mendekati mereka dengan tujuan memperlihatkan Islam, keindahan Islam, lebih baik lagi. Tapi untuk jadi circle dekat kita enggak. Carilah orang-orang yang soleh, ya carilah orang-orang yang soleh. Dan ini juga lagi ingat nih, kalau seandainya kita punya hubungan koneksi dengan orang-orang non muslim itu, tampakkanlah akhlak Islam. Lagi bekerja, tampakkan akhlak Islam. Dan ketika mereka kagum, jangan bawakan itu ke pribadi kita. Maksudnya, wih kamu baik banget ya kayak gini. Iya memang saya kayak gitu orangnya. Nggak itu. Tapi katakan ini yang diajarkan oleh agama saya. Agar oh subhanallah, masya Allah, berarti bagus nih agama nih gitu. Jangan kitanya gitu. Tapi agama kita ini yang diajarkan oleh Muhammad tuh kayak gini gitu. Sehingga mereka tertarik. Ya, jadi ada 3 poin tadi yang kita bahas. Yang pertama, nikah sama ahlul kitab boleh enggak? Boleh. Tapi sama yang lain enggak boleh. Hindu, Buddha enggak boleh. Oke. Kenapa? Karena mereka ini orang-orang yang beriman kepada nabi juga asalnya. Musa dan Isa. Kemudian yang kedua, tetap yang dianjurkan menikahi orang wanita-wanita solehah, karena tujuan pernikahan harus kita ingat. Ya. Sahabat aja harus dipilih, apalagi sahabat hidup yang setiap hari kita hidup samanya. Gitu. Apalagi kalau seandainya iman kita lemah. Jangan cari yang bisa menghancurkan agama kita. Gitu. Ya, karena akan melemahkan cinta kita kepada Allah. Ujung-ujungnya apa? Kita tinggalkan Allah lalu kita pilih dia. Itu bahaya sekali. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau sekedar berteman, membangun koneksi kerja, ya rekan kerja, itu hal yang tidak ada masalah. Tetangga dengan orang non muslim tidak ada masalah. Dulu Nabi SAW pun hidup bersama non muslim. Tapi buatlah niat dalam hati kita agar kita berteman dengan mereka, semoga mereka tertarik kepada Islam. Ya, jadi semuanya itu berawal pada mindset kita bahwasanya akhirat adalah tujuan. Maka semuanya akan jadi mudah gitu. Tapi kalau kita mindset kita masih di dunia itu agak sulit. Ya, kenapa tidak boleh? Kenapa ini? Kenapa gini? Enggak, mindset kita akhirat. Oh, karena ini yang lebih penting. Allah lebih penting dari segalanya. Jazakumullah khairan. Ini yang mungkin kita bisa bahas pada malam hari ini. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa mencintainya dan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.